Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Danang Mulyadi Pasuratno. Saya adalah dosen tetap di Sekolah Tinggi Teknologi Nasional Jambi dengan nomor induk dosen nasional 1024019203. Saya berasal dari rumpun ilmu komputer. Video ini merupakan bagian dari pernyataan diri saya sebagai dosen dalam rangka unjuk kinerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDB UKT-PP, khususnya di bidang pengajaran. Video ini saya buat sebagai salah satu syarat dalam proses sertifikasi dosen. Melalui tayangan ini, saya akan menyampaikan kegiatan micro teaching. Selamat datang di perkuliahan pemrograman komputer. Saya mengampu mata kuliah ini pada program studi teknik industri. Mata kuliah pemrograman komputer adalah mata kuliah wajib dengan bobot 2 SKS. Mata kuliah ini ditawarkan pada semester genap dan dapat diambil oleh mahasiswa mulai semester 2 ke atas. Mata kuliah ini sangat relevan dengan bidang kepakaran saya. Saya telah menempuh pendidikan teknik informatika pada jenjang sarjana dan magister. Perkuliahan dilaksanakan dalam 16 kali pertemuan, sebanyak 14 kali pertemuan digunakan untuk penyampaian materi, sedangkan 2 pertemuan lainnya digunakan untuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Pembelajaran dilakukan secara offline atau luring full dengan pendekatan project-based learning. Melalui metode ini, mahasiswa tidak hanya mempelajari konsep, tetapi juga penerapannya dalam pemrograman. Mahasiswa akan melakukan analisis atau pengamatan terhadap masalah di sekitarnya, menyusun kebutuhan dan solusi, serta mengumpulkan data dan informasi sebagai bahan pendukungnya. Sebagai hasil akhir, mahasiswa akan membuat sebuah program sederhana sesuai topik yang mereka pilih. Program tersebut akan dilaporkan dalam bentuk tugas akhir mata kuliah. Mata kuliah pemrograman komputer ini dirancang untuk membekali mahasiswa dengan pemahaman dasar tentang logika, algoritma, dan keterampilan teknis dalam membuat program menggunakan bahasa C++. Mahasiswa akan mempelajari struktur program, penggunaan variabel, operator, kontrol alur, pembuatan fungsi, serta manipulasi array. Saya berharap setelah mengikuti perkuliahan ini, mahasiswa tidak hanya memahami teori, tetapi juga mampu menerapkannya dalam menyelesaikan persoalan komputasi dasar. Selain itu, mahasiswa diharapkan dapat bekerja sama dengan pihak lain untuk menghasilkan solusi atas berbagai masalah yang dihadapi. Dalam pembelajaran, saya menggunakan metode ceramah interaktif, demonstrasi kode program secara langsung, serta penugasan mandiri di kelas. Mahasiswa juga akan saya dampingi secara aktif sehingga dapat lebih termotivasi dalam belajar secara mandiri di luar jam kuliah. Saya berharap mata kuliah ini menjadi fondasi penting bagi penguasaan teknologi informasi, terutama untuk mendukung kebutuhan dunia industri. Pada video pembelajaran ini akan ditampilkan kegiatan yang dimulai dengan pembukaan kelas. Selanjutnya akan menyampaikan tujuan pembelajaran, kemudian menjelaskan materi sambil berinteraksi dengan mahasiswa melalui tanya jawab, diskusi, dan penugasan kuis. Kegiatan selanjutnya akan ditutup dengan penyimpulan materi, penyampaian informasi mengenai materi yang akan dipelajari pada pertemuan berikutnya, dan diakhiri dengan salam penutup. Demikian perkenalan ini saya sampaikan. Selanjutnya silakan menyimak video pembelajaran di kelas. Terima kasih dan selamat belajar. Cek sound. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum
Terima kasih semuanya sudah bersedia hadir di pertemuan selanjutnya di perkuliahan ini, pemrograman komputer. Minggu kemarin kita sudah membahas ini ya, mengenai kontrak perkuliahan, di mana di sana ada pembagian tugas, kemudian kehadiran, kemudian ada UTS dan ada UAS, di mana nanti kita tujuan akhir perkuliahannya untuk tugas besarnya berupa pembuatan program sederhana diambil dari temuan-temuan di sekitaran kalian dan dijadikan laporannya ya. Oke. Untuk mendukung hal tersebut, di minggu ini kita akan membahas operator dan ungkapan. Operator dan ungkapan. Oke. Untuk materinya silakan dibuka di Classroom, sudah dibagi-bagikan sehingga pasti sudah buka semuanya. Alhamdulillah sudah dibagikan, jadi silakan diamati. Alhamdulillah untuk yang sudah baca, kalian belum baca, mari kita belajar bersama lagi. Kita bahas dulu mengenai algoritma. Ada yang pernah paham algoritma itu apa? Belum Pak. Algoritma, coba kita buka Google atau buka AI. Algoritma itu apa? Coba. Sekarang zamannya bukan Google lagi kan ya? AI ya. Ayo kita buka. Apa itu algoritma? Pemrograman. Oke. Setelah kalian mencari jawabannya, saya di sini akan menjelaskan apa yang ada di slide tersebut. Kenapa kok ada gambar orang pakai apa namanya? Gampang. Oke, barcode. Oke. Siap. Pakai shawl. Oke, pakai shawl. Oke. Ini adalah sebuah gambar perangko dari Rusia. Tergambar seorang pria dengan nama Muhammad bin Musa Al-Khawarizmi. Al-Khawaris. Bagi kalian yang sedang berkecimpung dalam dunia komputer, maka saya mengetahui siapa yang ada di samping ini, insya Allah. Dia adalah seorang ilmuwan Islam yang karya-karyanya dalam bidang matematika, astronomi, astrologi, dan geografi banyak menjadi dasar perkembangan ilmu modern. Kemudian dari namanya inilah yang akan kita pelajari dalam bab ini muncul dari Al-Khawaris, kemudian berubah menjadi algoritma dalam bahasa Inggris dan diterjemahkan menjadi algoritma dalam bahasa Indonesia. Jadi algoritma yang kalian temukan di AI apa jawabannya? Apa itu algoritma? Ini kan cuma sekitar tadi. Siapa apa sih algoritma? Kalau dari merujuk dari sejarahnya, ternyata algoritma sudah dari zaman 500 tahun yang lalu berarti ya. Apa yang ditemukan di sana di kalian? Algoritma pemrograman, serangkaian langkah logis yang dirancang untuk memecahkan masalah tertentu dalam cara yang sistematis. Oke. Kata kuncinya tadi ya, seurutan apa tadi kata? Serangkaian logis. Penyelesaian masalah disusun secara sistematis. Oke, itu yang AI. Kalian jawaban lain ada nggak? Jawaban lain? Boleh, jawaban lain. Algoritma pemrograman adalah serangkaian ilustrasi atau langkah-langkah yang terstruktur dan logis untuk menyelesaikan suatu masalah atau mencapai tujuan tertentu dalam pemrograman komputer. Oke. Semua pernyataan ada yang merasa pernyataan itu salah? Dari materi yang siapa tahu buka AI, semuanya buka AI ini kan pasti menghasilkan hasil-hasil yang berbeda. Ada yang berbeda hasil AI ini? Hasil pencariannya? Ada Pak. Apa? Algoritma adalah langkah-langkah atau instruksi yang terstruktur dan berurutan untuk menyelesaikan suatu masalah atau mencapai tujuan tertentu. Oke, kurang lebih walaupun penyampaiannya beda, tapi nangkapnya dari 3 jawaban tadi. Kata kuncinya adalah penyelesaian masalah yang disusun secara sistematis ya. Kata kuncinya ya. Jadi ini berdasarkan kesimpulan yang saya ambil. Jadi ini berdasarkan literasi yang saya baca, kemudian saya menyimpulkan bahwa
Algoritma yang dapat menyelesaikan algoritma adalah urutan langkah-langkah logis penyelesaian masalah yang disusun secara sistematis. Ini menurut pendapat saya yang dari hasil literasi saya. Algoritma yang dapat menyelesaikan suatu permasalahan dalam waktu yang singkat memiliki tingkat kerumitan yang rendah. Sementara algoritma yang membutuhkan waktu lama untuk menyelesaikan suatu masalah membutuhkan tingkat kerumitan yang tinggi. Jadi gini misalnya, lebih gampang mana? Membuat jadwal kuliah atau membuat jadwal pembayaran gaji pegawai per minggu. Tentu gaji pegawai per minggu nggak hanya kehadiran yang itu kan, ada apa, ada respon, ada potongan-potongan apa lagi, lebih ini kan, lebih kompleks di sana kan. Nah makanya ada yang disebut dengan begini tadi, ada yang semakin tinggi kompleksitasnya semakin rendah tingkat kesulitannya. Nah selanjutnya kita bahas algoritma. Algoritma itu apa sih tadi? Algoritma itu langkah berpikir sistematis. Bisa begini. Algoritma menghitung luas persegi panjang. Rumus persegi panjang apa? Panjang kali. Biasanya kalau anak-anak Gen Z bilangnya P gitu ya. P nongkrong gitu kan biasanya gitu ya. Rumusnya adalah P kali R sama dengan luas. Nah, di algoritma terlihat di algoritma untuk kita mencari luas kita harus yang pertama adalah menentukan panjangnya dulu, ya kan? Kemudian langkah kedua kita menentukan lebar. Langkah ketiga kita baru mendapatkan luasnya. Nah, inilah salah satu contoh yang dibilang algoritma tadi. Untuk menghasilkan sesuatu kita mulai dari mana dulu kita bisa paham. Oh kalau nyari persetan luas berarti kita tahu dulu panjangnya, lebarnya, baru luas. Sama kayak tadi kita mau bahas lebih gampang mana, pembuatan jadwal kuliah atau pembuatan gaji karya mingguan ya. Jadi kita kalau pembuatan tulisan gampang ya, mata kuliah apa yang kita ambil, kemudian tinggal kita atur aja tuh jadwalnya kan, nggak ada kompleksitas di sana. Kecuali kalau yang gaji pegawai tadi, oke? Nah, selanjutnya adalah untuk apa kita belajar ini? Untuk apa sih belajar algoritma? Kita tadi kasih contoh tadi, menyelesaikan suatu masalah secara berurutan sistematis. Kemudian ada contohnya tadi, algoritma tujuannya untuk apa? Atau keuntungannya, manfaatnya? Ada yang bisa menerangkan manfaatnya apa? Manfaat belajar algoritma bisa menerangkan? Ayo, boleh Mas Imam. Untuk mengetahui langkah-langkah dalam pemrograman. Mengetahui langkah-langkah adalah pemrograman. Proses pemrograman. Oke. Ada yang lain? Mempermudah memecahkan permasalahan. Gimana nih Mas? Gimana Mas? Mempermudah memecahkan suatu masalah. Mempermudah memecahkan suatu masalah. Oke, ada jawaban lain? Oke, tujuan dari belajar algoritma tadi di awal dijelasin ya, sistematis. Kemudian ada contohnya tadi, kalau kita harus tahu dulu langkah-langkahnya. Berarti tujuannya adalah tadi membantu kita mencari solusi atau memecahkan masalah dari kompleksitas atau dari permasalahan yang kita hadapi. Kalau kita tadi mencari luas, kita harus bertahu ini dulu. Kemudian kalau misalnya contoh nih pertanyaan sehari-hari misalnya ke kampus
pagi jam 8. Ke kampus pagi jam 8. Sudah kepikiran duluan nggak? Nanti ke kampus naik apa? Berangkatnya jam berapa? Supaya nggak telat. Kepikiran nggak? Ya. Itu hal sederhana algoritmanya itu kan, kita nggak rancang nge-planning ini ya, berarti kita harus tahu kendaraan apa yang kita pakai kan. Kalau kita pakai mobil pasti kita harus bangun lebih awal karena menghindari macet. Kalau kita pakai motor kita bisa lebih nyantai. Jadi algoritma itu nggak hanya berguna di pemrograman tapi dalam pengambilan keputusan sehari-hari. Contoh sederhana lainnya nih, sedikit tidak masuk akal buat kalian. Bisa nggak dipakai untuk memilih calon pasangan? Bisa Pak. Saya. Jadi kita tentukan dulu variabel-variabelnya. Nah, nanti kita pelajarin itu penentuan variabel-variabelnya apa aja tuh. Oke, dari slide yang saya buat di sini adalah pembuatan algoritma mempunyai banyak keuntungan, diantaranya pembuatan atau penulisan algoritma tidak tergantung pada bahasa pemrograman manapun. Artinya bebas pakai bahasa pemrograman mana. Apakah kita bahasa pemrograman sehari-hari atau gimana gitu kan. Tapi ini di saya khususnya, maksudnya kita kan belajar C++, bisa diterapkan juga di misalnya Pak saya pengen belajarnya pakai PHP Pak, saya pengen kalau belajar pemrograman itu langsung ada tampilan yang mewah pakai PHP Pak, jadi ada tampilan kayak web gitu, boleh, karena bisa dipakai di sana. Yang kedua, notasi algoritma dapat diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa pemrograman. Oke. Apapun bahasa pemrogramannya, jadi dia itu balik lagi bisa di C++, PHP, kemudian mencari solusi dari permasalahan. Nah, slide selanjutnya adalah beda algoritma dan program. Program adalah kumpulan pernyataan komputer, sedangkan metode dan tahapan sistematis dalam program adalah algoritma. Program ditulis dengan menggunakan bahasa pemrograman, jadi bisa disebut bahwa program adalah suatu implementasi dari bahasa pemrograman. Di situ ada intinya gitu. Program itu adalah gabungan dari algoritma dan bahasa. Algoritma gabungan dari algoritma dan bahasa. Selanjutnya, saat kita membuat program nanti supaya mempermudah, jadi insinyur sebelum kita dulu, senior kita dulu sudah membuat beberapa tools untuk mempermudah kita dalam membuat program. Ada yang disebut dengan compiler dan interpreter. Compiler adalah suatu program yang menerjemahkan bahasa program source code ke dalam bahasa objek secara keseluruhan program. Contoh yang biasa kita temui sehari-hari itu biasanya yang terkenal itu kalau kita nonton YouTube ada Corelog, ada FreeMac yang gratisan, kemudian ada lagi Microsoft Visual. Oke. Nanti kalau di kelas ini saya menyarankan menggunakan kode blok. Seperti ini tampilannya. Menyarankan menggunakan ini kode blok. Kenapa menggunakan kode blok? Alasannya simpel. Sudah satu paket. Jadi pluginnya ada, kemudian source code-nya itu kita bisa lihat di YouTube, tutorialnya ada kalau kita kesulitan. Jadi ya lebih banyak tutorialnya gitu. Nah ini sekelas info adalah agak susah nyebutnya. Pursuit code adalah kode yang mirip dengan instruksi kode program sebenarnya, didasarkan pada bahasa pemrograman yang sesungguhnya seperti basic. Berarti imitasi atau tiruan menyerupai. Oke. Kalau tadi kan kita bikin seperti itu, kalau di code-nya misalnya kita mulai kayak belajar di diagram alur. Kita mulai dari start. Oke. Kita masih bahas ini ya, panjang lebar tadi ya. Kemudian kita di programnya kita kasih perintah print. Ini salah. Oh ini salah nih, saya bikinnya sini bukan urusan ini salah nih. Ini setengah alas kali tinggi. Rumus apa? Segitiga bukan? Setengah alas kali tinggi, rumus segitiga bukan? Dikali Setengah alas kali tinggi.
rumus apa? Segitiga atau bukan nih? Iya kan? Bukan tabung kan ya? Enggak. Yakin ya bukan tabung ya? Enggak. Read, read itu artinya tahu ya read ya? Ikra, alas, kemudian tinggi, kemudian maka selanjutnya adalah luas sama dengan 0,5 dikali alas dikali tinggi. Artinya bahasa kita ke pemrograman, bahasa kita memerintah komputer itu buat bikin itu adalah print luas. Karena ini sudah dibikin luas, kita panggilnya luas. Kalau kita bikinnya lebar, ya kita panggilnya lebar ya. Kemudian stop. Kira-kira kalau di soal matematika dulu waktu SD atau SMP kita pernah lihat soal cerita kan? Diketahui, ditanya. Nah, kira-kira seperti itu. Diketahui alas tinggi. Berarti berapa luasnya? Luasnya kita tentuin. Nah, ini salah satu nanti dipelajari juga di selanjutnya pertemuan selanjutnya adalah mengenai pemrograman dinamis dan statis. Kalau statis yang seperti ini kira-kira alasnya dan tingginya kita sendiri yang menentukan di awal. Kalau dinamis nanti setelah programnya jadi berapapun angka nilainya kita bisa input sendiri. Jadi kayak kalkulator sendiri kita bikin. Ini contoh dari sifatnya. Ya ini setelah info aja mengenai tadi cara baca ini. Tujuannya kita membuat ini cuma satu tujuannya ya. Terkadang itu kita nggak paham mau dari soal cerita atau dari sekitaran kita nggak paham kadang-kadang gitu kan. Jadi lebih baik kita jabarkan aja temuan kita kan. Datanya apa, masukin menjadi informasi. Ingat dulu mata kuliah dulu kita pengantar transformasi digital mata kuliah kita yang dulu. Data adalah sekumpulan fakta mentah. Informasi adalah sekumpulan fakta yang telah diolah sesuai dengan kebutuhan dan tujuan kita masing-masing. Nah, ini yang sudah belajar kalkulus 1 pasti udah ketemu ya tentang tipe data ya. Ada tipe data koma, ada yang koma, ada yang pecahan. Sudah ya tahu ya, koma, pecahan, bulat, ganjil, genap ya. Di komputer pun pemrograman juga dibedakan tipe datanya. Tipe datanya itu lebih pecah lagi, ada huruf, ada angka, ada bilangan bulat, ada array itu kalimat atau string, ada foto, ada tanggal, banyak lagi pecahannya nanti. Tergantung kebutuhan masing-masing. Misalnya, Pak nanti saya pengen bikin program akhirnya adalah presensi wajah. Oke, presensi wajah. Kira-kira kalau di presensi wajah tetap ada tanggal dan waktu nggak? Ya, tetap ya, namanya presensi pasti ada jam dan tanggal kita melakukan presensi kan, walaupun dia presensi wajah ya. Tetap. Kemudian operator dan ungkapan. Sebelum lanjut ke operator dan ungkapan, coba semuanya kita belajar dulu pakai AI yang lebih mendalam. Semuanya coba buka ChatGPT kalau bisa gitu kan. Boleh lewat HP-nya masing-masing, boleh lewat HP masing-masing. Karena nanti di rumah biar lancar juga di rumah kan. Kata kuncinya coba adalah pemrograman C++. Oke, C++ pemrograman C++. Nah, kemudian di sana adalah prompt
counter selanjutnya adalah buatkan saya program untuk menghitung apa tadi? luas luas segitiga ya, luas segitiga. Nanti insya Allah di prompter kalian tuh nanti hasilnya adalah dari kalian adalah nanti ada operatornya, hitungan sana. Ada operator kali, ada operator tambah. Operator kalian jadi biar menunjukkan secara langsung nanti kalau tambah itu ya sudah tahu ya. Kalau begini sih tambah ya. Kadang permasalahannya muncul. Jadi kita yang nggak biasa. Misal kalau koma kita 0,5 penulisannya biasanya gini kan 0,5. Tapi kalau di komputer kita harus pakai titik ya 0,5 jadi dirubah pakai titik jadi operator. Kemudian kalau plus oke, pengurangan pakai minus, ini strip oke, masih kita ketemu. Perkalian pakai simbol apa? Bintang kan? Kalian simbol bintang. Pembagian, kita tahunya kan kalau kita belajar pembagian gini ya simbolnya ya. Kalau di komputer simbolnya jadi apa? Garis miring ya. Nah ini juga ada tambahan lagi. Jarang dipakai sih tapi ya setidaknya biar tahu. Modulus atau sisa bagi. Sisa bagi itu gini. 10 dibagi 3 habis kan? Sisa berapa? Sisa 1. Kalau dia 9 dibagi 3 habis? Modulusnya sebenarnya 0 gitu ya. Jadi kalau habis dibagi, kalau habis 0, kalau nggak habis 1 gitu. Kemudian balik lagi yang EI nya kalian hasilnya udah keluar? Benar. Nah, dari EI kalian misalnya operator aritmatika, oke. Ini contoh program yang saya bikin. Ini contoh program yang saya bikin. Sebelum kita lanjut ke sana, coba kita lanjut yang AI kalian. Tampilannya seperti apa? Boleh saya ini? Ada yang bisa menulis ke depan tampilannya seperti apa tadi? Yang pakai HP aja, yang pakai laptop atau komputer kelamaan nih? Yang pakai HP. Ada? Tulisan saya belum. Gak apa-apa. Tulis saja. Cuma nulis saja. Nanti saya yang benar tulisannya. Kalau nggak apa-apa. Nanti yang benar di sana. Internet. Oh, nggak salah. Kalau langsung itu jadinya kelamaan. Di kalian masing-masing pasti tulisannya insya Allah sama jawabannya yang pasti ada si out, ada si in. Si out, si in itu singkatan dari konsol out dan si in dari konsol in. Barusan tadi saya bahas mengenai pemrograman statis dan pemrograman dinamis. Kalau statis dia nggak pakai perintah sin lagi. Sin itu kalau kita ingin berinteraksi dengan programnya. Karena kalau di program kita masukkan kalau presensi kan nama ya, nama. Tapi kalau yang statis kita biasanya langsung scan barcode aja dan langsung data kita keluar, langsung foto gitu ya. Tapi kalau dinamis, ketik nama, ketik biasanya kalau pegawai itu ada apanya? Pegawai itu nomor NIP. Nah, NIP ya nomor NIP nomor hidup mahasiswa. Nomor hidup mahasiswa ya. Mana sih nomor apa ya? Nomor hidup pegawai. Mahasiswa nih Pak.
Ini kalau kecil kan, kalau ini kecil kan. Oke. Ini tas ya ini. Ya, makasih Mas Yaya sudah mewakili. Jadi insya Allah kalau nggak ada perbedaan penggunaan ini ya, nggak salah perintah promnya, jawaban kalian pasti kayak gini juga. Ada si outnya di sana tulis di AI kalian, ada si in-nya, ada rumus luasnya 0,5 kali alas, kali tinggi ada si out. Tadi kita ngebahas di shoot programnya, ada tadi kan diketahui dan lain-lain. Nah, begini kira-kira setelah digunakan ke dalam bahasa pemrograman C++, kita tentukan si out, masukkan alas. Nah, perintah si out ini untuk menampilkan infonya, notice atau notice apa namanya? Kalau dia program itu menunya deh gitu, tulisan di menunya tuh, menu programnya. Ya. Nah, di sini input, ini input nilai angkanya, nilai angkanya sama ya, si out ini saya ini sama. Kemudian alas ini kan berarti angka kan, angka. Nah, kita tadi belajar angka itu ternyata banyak ininya ya, ada pecahan, ada bulat, ada apa lagi? Ada Segitiga. ada aja ya, ada aja. Bulat. Jangan Rasanya. genap, Urut-urut atas. ganjil, Ganjil. apalagi bukan semuanya banyak banget ya. Banyak. Susah disebutkan. Sudah susah disebutkan ya udah. Gak apa-apa, yang penting paham dulu ya. Iya, Pak. Nah, kemudian kita harus ngasih tahu si program ini, angka yang kita masukkan ini maunya nilai genap atau nilai pecahan. Bulat ya, misalnya gini, bulat. Oke. Misalnya gini, kalau kita ngasih nilainya misal gini 7,5, bisa kita ngasih perintah ke komputer, angkanya adalah bilangan bulat, hanya menerima bilangan bulat. Pas kita ketik 7,5, kira-kira dibaca nggak sama program kan? Sama deh kayak kita ngisi form, diminta isi nama, di form kita diminta ngisi angka, nomor HP, tapi pas kita masukin nama nggak bisa, karena maunya angka. Sama kayak ini juga, kalau pas kita masukin 0, atau 7,5 itu nggak bisa karena dia koma, bukan bilangan bulat. Oke, nah sekarang kita coba penyelesaiannya. Penggunaan sekalian penjelasan penggunaan aplikasinya ya. Create new project, kita pilih konsol di sini, konsol aplikasi nanti di halaman kalian masing-masing. Pilih Go, pilih C++, kemudian karena project awal pilih aja ini hitung aja lah gitu. Ini dicontohkan semua aja. Sebelah kiri di bagian sini workplace ada sini win entrance. Ini ntar kalau kalian saya
perintahnya Ustaz. Saya zoom dulu. Nah, di sini di pojok kanan atasnya ada nama perintahnya build and run. Cout tadi, perintah cout tadi masih ada cout, masukkan alas yang di sini sama hello world, tulisannya hello world. Coba kita masukkan di sini cout, masukkan alas. Kita jalankan lagi. Gagal. Kenapa gagal? Tadi berhasil, sekarang gagal. Padahal cuma merubah kata hello world doang. Kok gagal? Alasannya di sini. Saya nggak sengaja ngetik di situ, di belakang titik koma. Jadi pemrograman ini case sensitif, terlalu sensitif. Kalau kita pakai di awal huruf gede, ya huruf gede. Kalau kita dipakainya huruf kecil, kecil. Jadi case sensitif. Tahu password? Apa? Password. Nah, password itu kan benar-benar harus sesuai, harus sama kan? Nah, begitu di pemrograman ini. Jadi ada tata cara penulisannya. Kalau sudah diakhiri dengan titik koma, ya jangan ditapain lagi gitu. Coba kita hapus dan kita ulangi. Nah, sekarang muncul. Masukkan alas segitiga, tulisannya sama. Jadi tantangan di kalian nanti, tantangannya saat bikin program nanti ada tantangannya bukan hanya mencari masalah dan mencari solusi, mencari masalah dan mencari solusi, tapi juga pada saat penulisannya harus hati-hati. Tapi tenang, sekarang sudah ada yakin? Yakin tidak ada yang ingin bertanya nih? Yakin? Yakin? Iya, senang saya melihat ekspresinya bahagia. Bahagia banget ekspresinya, senyum semua. Happy. Terima kasih sudah hadir di perkuliahan saya. Terima kasih sebelumnya. Saya mohon maaf sebesar-besarnya jika ada kesalahan ucapan atau penyampaian saya selama perkuliahan. Saya akhiri di sini dengan mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi